Keterangan dari ahli psikologi forensik kemarin, Reni Kusumo Wardani, itu seolah memperkuat betul telah terjadi pelecehan seksual terhadap Putri oleh Yosua di Magelang. Tanggapan dari Mas Yonatan? Yang pertama, saya mau menghargai dulu setiap pendapat ahli hukum ya, di dalam setiap mengemukakan pendapat, karena itu tujuannya adalah untuk membuat terang. Namun izinkan saya di sini menanggapi apa yang disampaikan oleh ahli psikologi forensik begitu. Yang pertama, saya mau mengingatkan secara formil, ahli psikologi forensik ini pernah ditunjuk oleh Polda Metro Jaya, dalam hal ini penyidik ya, untuk mendampingi Ibu Putri sekitar bulan Juli kalau tidak salah tanggal 20. Kemudian berjalan sampai pada 12 Agustus ternyata peristiwa pelecehan itu dikeluarkan SP3. Artinya tidak ada. Itu. Jadi apakah keterangan yang disampaikan tersebut kredibel, silakan publik yang menilai. Kemudian yang kedua terkait aspek material, sempat dikatakan kemarin Ferdy Sambo ini terminologi orang Sulawesi begitu ya. Mungkin setahu saya itu Pak Ferdy Sambo ini orang Toraja, bukan orang Bugis Makassar. Dan yang saya tahu orang Sulawesi itu baik-baik semuanya, Mbak. Jadi untuk melakukan hal tersebut saya rasa orang Sulawesi tidak akan melakukan hal tersebut. Nah, dari semua itu apakah ini kredibel? Sedangkan yang diangkat dibilang adalah pelecehan seksual ini patut ditindaklanjuti begitu ya. Tetapi kita lihat dari saksi kriminolog, ahli kriminolog mengatakan bahwasannya kalau perkosaan itu harus ada bukti visum. Oke. Dan itu sudah tidak ada. Dan ini juga bisa dikuatkan lagi dengan ahli poligraf yang mengatakan indikasi berbohong itu ada pada PC karena ada minus 25. Tetapi ada hal positif yang saya ambil di sini karena itu cukup memberatkan memberatkan FS maksud saya. Yang dikatakan bahwasannya adalah Ferdy Sambo memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Sehingga perencanaannya ini menjadi sempurna dan kemudian Ferdy Sambo ini dikatakan tidak memiliki rasa kepercayaan diri untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Maka dari itu diduga ia diyakinkan oleh istrinya untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Dengan menyuruh orang lain. Dengan melibatkan dengan orang. Dengan memanfaatkan relasi kuasa. Betul. Karena itu ini menyambung ini Mas Yonatan. Ya. Karena waktu kita terbatas ya. Ngomong-ngomong soal menyuruh orang lain karena memanfaatkan relasi kuasa. Ada pernyataan dari ahli pidana yang mengatakan kalau Barada Richard Eliezer ini sebagai alat maka bisa berpotensi untuk dihapuskan pidananya. Kita simak pernyataan selengkapnya. Itu adalah bahwa yang disuruh tidak bisa diminta perjawaban dan yang disuruh hanya merupakan sebagai alat berkaitan dengan alasan untuk penghapusan pidana. Kalau kita lihat ada yang dinamakan dengan daya paksa. Daya paksa itu timbul dari seseorang. Ada juga yang timbul dari suatu keadaan. Ya inilah yang dikatakan sebagai opermah itu ya. Keterangan ahli pidana membawa angin segar buat Richard Eliezer, Bang Iya Tony? Mbak, kami mencatat bahwa ahli pidana yang menyampaikan tentang downplager ini kemarin ahli dari Jaksa Penuntut Umum dan juga ahli yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo. Berbicara soal downplager, orang yang menyuruh melakukan tindak pidana melalui perantara, melalui orang lain dan orang lain itu disebut sebagai alat. Dan alat itu tidak bisa dipinta pertanggungjawaban pidananya. Ini juga disampaikan oleh ahli yang kemarin dan juga ahli hari ini Mbak. Jadi buat kami ini merupakan anugerah Tuhan Mbak. Jadi ahli yang pun yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo mengungkapkan seperti itu. Tapi ahli yang dihadirkan oleh Ferdy Sambo juga menyatakan bahwa seharusnya tidak ada tersangka pembunuhan yang berstatus justice collaborator. Kita simak dulu pernyataannya. Itulah kenapa kemudian di dalam undang-undang itu yang namanya saksi pelaku dibatasi kepada kejahatan-kejahatan yang serius, yang potensi ancaman balas dari pelakunya itu besar. 1. Narkotika, 2. Terorisme, 3. Korupsi, 4. Pencucian uang, banyak di situ perdagangan orang termasuk kekerasan seksual. Bang Jamin, jadi benarkah Richard Eliezer seharusnya tidak mendapatkan status GC? Ya tentu kalau ada pasal yang disampaikan secara utuh, di pasal itu sebenarnya ada kaitannya dengan pengancaman terhadap orang yang jiwanya terancam ya. Jadi sebagai saksi jiwanya terancam.
Nah, klasifikasi itu yang masuk memberikan kepada GC ini kepada Baradae. Karena memang jiwanya terancam kalau dia akan mengungkapkan kebenaran fakta yang sebenarnya, yang sudah sebenarnya ada rekayasa, lalu dia mau ungkapkan, dia ada ancaman yang cukup besar bagi keselamatan jiwanya. Nah, inilah salah satu faktor untuk menyelamatkan jiwanya supaya dia bisa mengungkap fakta yang sebenarnya. Itulah perlu ada pasal 5 tadi, salah satunya keselamatan jiwanya. Memang kalau dalam konteks pidana extraordinary crime, memang itu menjadi hal yang sangat penting karena untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang lebih besar. Nah, kategori pembunuhan berencana seperti ini karena pelakunya juga bukan orang biasa-biasa yang mempunyai ini, harusnya dianggap sebagai suatu tindak pidana yang bukan dalam kategori extraordinary crime, tapi sulit untuk pembuktiannya. Nah, karena sulit pembuktiannya, maka saksi yang terancam jiwanya untuk mengungkapkan sulit pembuktiannya patut menerima JC tersebut. Baik, berbicara soal terancam jiwanya ya, Mas Reza, kita tidak mendengarkan dalam fakta persidangan itu ada ancaman verbal yang diberikan Sambo ke Richard jika menolak perintahnya menembak Yosua. Sebaliknya ada WA Sambo kepada Richard itu seolah membuat Richard menanyakan gimana kamu ada yang tidak nyaman, tidak, kalau ada beritahu saya, begitu kan. Nah, apakah ketakutan Richard bahwa ia mungkin saja bernasib sama seperti Yosua jika menolak perintah Sambo itu adalah ketakutan yang valid dan bisa memperingan bahkan menghapuskan pidana Richard? Apakah itu objektif ataukah itu subjektif begitu ya? Kita tidak bisa lepas sama sekali dari konteks bahwa dua orang ini yaitu Richard Eliezer dan Verdi Sambo adalah anggota kepolisian. Di dalam organisasi kepolisian niscaya ada jiwa korsa. Itu adalah identitas mereka. Jiwa korsa ditandai oleh kesetiakawanan, kekompakan, kepatuhan, bahkan ada yang menyimpang, yaitu kesanggupan untuk menutupi kesalahan sejawat. Dengan subkultur yang menyimpang berupa code of silence, yaitu kebiasaan tutup mulut, atau jiwa korsa secara umum, maka bisa kita pahami. Betapapun seorang Verdi Sambo katakanlah tidak memberikan instruksi secara lisan, tapi posisi Verdi Sambo sebagai seorang jenderal bintang 2, sementara Richard Eliezer adalah sebatas seorang barada, maka bisa kita pahami daya tekan, daya paksa, daya intimidatif seorang jenderal bintang 2 terhadap barada tidak mungkin bisa dielakkan si barada. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan. Sedikit saja, Mas Yonatan, kalau kita berbicara jiwa korsa, kita ingat ya betapa Richard Eliezer itu pernah mengatakan dia akan membela Bang Yos untuk terakhir kalinya. Sejauh ini Anda melihat dari fakta persidangan Richard Eliezer konsisten berbicara jujur? Sampai saat ini kami masih melihat Richard berkata dengan jujur dan itu terus kami berharap penuh kepada Richard karena sudah tidak ada lagi tempat kita berharap khususnya di dalam persidangan ini selain kepada Richard dan jaksa serta majelis hakim. Dan kalaupun Richard dihapuskan pidananya meskipun ikut menembak Yosua, apakah itu bisa diterima oleh pihak Yosua? Jika memang terbukti Richard tidak bersalah dan memang betul di bawah tekanan untuk melindungi dirinya, kami bisa menerima. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, sidang yang sudah bergulir sejak Oktober lalu telah mengungkap berbagai fakta. Keterangan para ahli pun sedikit banyak semakin memberikan titik terang dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Selanjutnya setiap terdakwa akan menghadirkan saksi yang dapat meringankan mereka. Kita nantikan kelanjutan.